Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno langsung menyiapkan program prioritas usai para rivalnya tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pramono Anung mengatakan pihaknya segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya sebagai gubernur Jakarta terpilih pada Februari 2025. Tim itu dibentuk untuk merealisasikan janji politik Pramono Anung Rano Karno selama kampanye. Hasil rekapitulasi suara KPU Daerah Khusus Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran saja. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana juga legowo kalah di Pilkada Jakarta 2024 dan telah menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan ia ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung Rano Karno telah menyusun daftar program kerja selama 100 hari kepemimpinannya sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya. Dalam acara syukuran Jakarta Menyala bersama ratusan pendukungnya di Rumah Bersama Relawan RBR pada Sabtu 14 Desember 2024 kemarin, Pramono berjanji akan berkeliling ke lokasi-lokasi yang pernah didatanginya selama masa kampanye, sebab ia mendapati sejumlah permasalahan yang dialami warga Jakarta selama dirinya belanja masalah berkeliling Jakarta saat kampanye. Dan Pramono Anung mengatakan pihaknya akan membenahi carut-marut pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP di era PJ Gubernur Jakarta Heru Budi, sebab pelayanan KJP sebelumnya harus ke kantor UPT P4 OP di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pramono mengatakan warga yang ingin mengurus KJP nantinya tidak perlu berbelit-belit ke Rawabunga. Ia mengatakan warga nantinya hanya perlu untuk datang ke kantor kecamatan masing-masing untuk mengurus KJP. Tidak hanya persoalan KJP, Pramono juga akan menyelesaikan persoalan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hingga Jumantik. Kemudian juru bicara Pramono Rano Iwan Tarigan menambahkan Pramono Rano selama 100 hari awal kepemimpinannya akan mengupayakan pengembalian warga Kampung Bayam, Sunter ke Kampung Susun di kawasan Jakarta International Stadium JIS di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pemberian penghargaan Benyamin S. Award yang pernah disinggung oleh Pramono dalam debat perdana Pilkada Jakarta 6 Oktober 2024 lalu. Kemudian digratiskannya transportasi umum, Mass Rapid Transit, MRT, LRT, dan Transjakarta bagi 15 golongan masyarakat. Kemudian Pramono Rano akan fokus pada ketenaga kerjaan dan bakal menggelar job fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Kemudian ada program kontrak farming yang disebut Iwan sebagai dilanjutkannya program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan program ini akan diperbanyak dengan memperluas cakupan kerjasama dalam bidang pangan dengan kabupaten atau kota lain. Lalu diturunkannya syarat pendidikan masuk sebagai pegawai penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menjadi SD, serta membuat city branding kembali ke Plus Jakarta. Kemudian adanya program Taman Kota dibuka selama 24 jam serta mengembalikan sumur resapan yang sempat ditutup serta digiatkannya PPSU atau Pasukan Orange.
Pramono Anung juga akan segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya pada Februari 2025 mendatang. Pramono menyebutkan tim transisi itu akan diisi oleh orang-orang yang telah membantunya selama masa kampanye, termasuk figur yang membantunya dalam merangkai visi, misi, dan janji kampanye. Politisi PDIP itu tidak merinci apakah nama mantan Gubernur Jakarta akan masuk ke dalam daftar tim transisi tersebut, tidak terkecuali Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang membantu pemenangannya. Pramono mengatakan tim transisi ini sudah mulai disiapkan. Kemudian calon wakil gubernur Jakarta terpilih Rano Karno turut menghadiri syukuran kemenangan bersama Ahokers dan anak Abah kemarin. Ia sempat bercerita kegelisahannya karena dipandang sebelah mata saat awal mendaftar di Pilkada Jakarta 2024. Dulu pun mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berjuang dalam memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Namun ia mengingatkan seluruh pendukungnya agar tidak euforia berlebihan. Pramono Anung juga mengungkapkan kegelisahan serupa. Ia mengingat betul elektabilitasnya yang masih 0,1% saat pertama kali mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Dan ex-sekretaris kabinet itu tidak menyangka bahwasannya elektabilitasnya merangkak naik hingga menang satu putaran dengan perolehan suara 50,07%. Tribuners pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno langsung menyiapkan program prioritas usai para rivalnya tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pramono Anung mengatakan pihaknya segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya sebagai gubernur Jakarta terpilih pada Februari 2025. Tim itu dibentuk untuk merealisasikan janji politik Pramono Anung Rano Karno selama kampanye. Hasil rekapitulasi suara KPU Daerah Khusus Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran saja. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana juga legowo kalah di Pilkada Jakarta 2024 dan telah menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan ia ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung Rano Karno telah menyusun daftar program kerja selama 100 hari kepemimpinannya sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta nantinya. Dalam acara syukuran Jakarta Menyala bersama ratusan pendukungnya di Rumah Bersama Relawan RBR pada Sabtu 14 Desember 2024 kemarin, Pramono berjanji akan berkeliling ke lokasi-lokasi yang pernah didatanginya selama masa kampanye, sebab ia mendapati sejumlah permasalahan yang dialami warga Jakarta selama dirinya belanja masalah berkeliling Jakarta saat kampanye. Dan Pramono Anung mengatakan pihaknya akan membenahi carut-marut pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP di era PJ Gubernur Jakarta Heru Budi, sebab pelayanan KJP sebelumnya harus ke kantor UPT P4 OP di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pramono mengatakan warga yang ingin mengurus KJP nantinya tidak perlu berbelit-belit ke Rawabunga. Ia mengatakan warga nantinya hanya perlu untuk datang ke kantor kecamatan masing-masing untuk mengurus KJP.
Tidak hanya persoalan KJP, Pramono juga akan menyelesaikan persoalan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hingga Jumantik. Kemudian juru bicara Pramono Rano Iwan Tarigan menambahkan, Pramono Rano selama 100 hari awal kepemimpinannya akan mengupayakan pengembalian warga Kampung Bayam, Sunter ke Kampung Susun di kawasan Jakarta International Stadium JIS di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pemberian penghargaan Benyamin S. Award yang pernah disinggung oleh Pramono dalam debat perdana Pilkada Jakarta 6 Oktober 2024 lalu. Kemudian digratiskannya transportasi umum, Mass Rapid Transit, MRT, LRT, dan Transjakarta bagi 15 golongan masyarakat. Kemudian Pramono Rano akan fokus pada ketenaga kerjaan dan bakal menggelar job fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Kemudian ada program kontrak farming yang disebut Iwan sebagai dilanjutkannya program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan program ini akan diperbanyak dengan memperluas cakupan kerjasama dalam bidang pangan dengan kabupaten atau kota lain. Lalu diturunkannya syarat pendidikan masuk sebagai pegawai penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menjadi SD serta membuat city branding kembali ke Plus Jakarta. Kemudian adanya program Taman Kota dibuka selama 24 jam serta mengembalikan sumur resapan yang sempat ditutup serta digiatkannya PPSU atau Pasukan Orange. Pramono Anung juga akan segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya pada Februari 2025 mendatang. Pramono menyebutkan tim transisi itu akan diisi oleh orang-orang yang telah membantunya selama masa kampanye, termasuk figur yang membantunya dalam merangkai visi, misi, dan janji kampanye. Politisi PDIP itu tidak merinci apakah nama mantan Gubernur Jakarta akan masuk ke dalam daftar tim transisi tersebut, tidak terkecuali Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang membantu pemenangannya. Pramono mengatakan tim transisi ini sudah mulai disiapkan. Kemudian calon wakil gubernur Jakarta terpilih Rano Karno turut menghadiri syukuran kemenangan bersama Ahokers dan anak Abah kemarin. Ia sempat bercerita kegelisahannya karena dipandang sebelah mata saat awal mendaftar di Pilkada Jakarta 2024. Dulu pun mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berjuang dalam memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Namun ia mengingatkan seluruh pendukungnya agar tidak euforia berlebihan. Pramono Anung juga mengungkapkan kegelisahan serupa. Ia mengingat betul elektabilitasnya yang masih 0,1% saat pertama kali mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Dan ex-sekretaris kabinet itu tidak menyangka bahwasannya elektabilitasnya merangkak naik hingga menang satu putaran dengan perolehan suara 50,07%. Tribuners pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno langsung menyiapkan program prioritas usai para rivalnya tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pramono Anung mengatakan pihaknya segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya sebagai gubernur Jakarta terpilih pada Februari 2025. Tim itu dibentuk untuk merealisasikan janji politik Pramono Anung Rano Karno selama kampanye. Hasil rekapitulasi suara KPU Daerah Khusus Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran saja. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional.
Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana juga legowo kalah di Pilkada Jakarta 2024 dan telah menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan ia ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung Rano Karno telah menyusun daftar program kerja selama 100 hari kepemimpinannya sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta nantinya. Dalam acara syukuran Jakarta Menyala bersama ratusan pendukungnya di Rumah Bersama Relawan RBR pada Sabtu 14 Desember 2024 kemarin, Pramono berjanji akan berkeliling ke lokasi-lokasi yang pernah didatanginya selama masa kampanye, sebab ia mendapati sejumlah permasalahan yang dialami warga Jakarta selama dirinya belanja masalah berkeliling Jakarta saat kampanye. Dan Pramono Anung mengatakan pihaknya akan membenahi carut-marut pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP di era PJ Gubernur Jakarta Heru Budi, sebab pelayanan KJP sebelumnya harus ke kantor UPT P4 OP di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pramono mengatakan warga yang ingin mengurus KJP nantinya tidak perlu berbelit-belit ke Rawabunga. Ia mengatakan warga nantinya hanya perlu untuk datang ke kantor kecamatan masing-masing untuk mengurus KJP. Tidak hanya persoalan KJP, Pramono juga akan menyelesaikan persoalan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hingga Jumantik. Kemudian juru bicara Pramono Rano Iwan Tarigan menambahkan Pramono Rano selama 100 hari awal kepemimpinannya akan mengupayakan pengembalian warga Kampung Bayam, Sunter ke Kampung Susun di kawasan Jakarta International Stadium JIS di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pemberian penghargaan Benyamin S. Award yang pernah disinggung oleh Pramono dalam debat perdana Pilkada Jakarta 6 Oktober 2024 lalu. Kemudian digratiskannya transportasi umum, Mass Rapid Transit, MRT, LRT, dan Transjakarta bagi 15 golongan masyarakat. Kemudian Pramono Rano akan fokus pada ketenaga kerjaan dan bakal menggelar job fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Kemudian ada program kontrak farming yang disebut Iwan sebagai dilanjutkannya program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan program ini akan diperbanyak dengan memperluas cakupan kerjasama dalam bidang pangan dengan kabupaten atau kota lain. Lalu diturunkannya syarat pendidikan masuk sebagai pegawai penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menjadi SD, serta membuat city branding kembali ke Plus Jakarta. Kemudian adanya program Taman Kota dibuka selama 24 jam serta mengembalikan sumur resapan yang sempat ditutup serta digiatkannya PPSU atau Pasukan Orange. Pramono Anung juga akan segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya pada Februari 2025 mendatang. Pramono menyebutkan tim transisi itu akan diisi oleh orang-orang yang telah membantunya selama masa kampanye, termasuk figur yang membantunya dalam merangkai visi, misi, dan janji kampanye. Politisi PDIP itu tidak merinci apakah nama mantan Gubernur Jakarta akan masuk ke dalam daftar tim transisi tersebut, tidak terkecuali Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang membantu pemenangannya. Pramono mengatakan tim transisi ini sudah mulai disiapkan. Kemudian calon wakil gubernur Jakarta terpilih Rano Karno turut menghadiri syukuran kemenangan bersama Ahokers dan anak Abah kemarin. Ia sempat bercerita kegelisahannya karena dipandang sebelah mata saat awal mendaftar di Pilkada Jakarta 2024. Dul pun mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berjuang dalam memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Namun ia mengingatkan seluruh pendukungnya agar tidak euforia berlebihan. Pramono Anung juga mengungkapkan kegelisahan serupa. Ia mengingat betul elektabilitasnya yang masih 0,1% saat pertama kali mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Dan ex-sekretaris kabinet itu tidak menyangka bahwasannya elektabilitasnya merangkak naik hingga menang satu putaran dengan perolehan suara 50,07%. Tribuners pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno langsung menyiapkan program prioritas usai para rivalnya tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Pramono Anung mengatakan pihaknya segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya sebagai Gubernur Jakarta terpilih pada Februari 2025. Tim itu dibentuk untuk merealisasikan janji politik Pramono Anung Rano Karno selama kampanye. Hasil rekapitulasi suara KPU Daerah Khusus Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran saja. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana juga legowo kalah di Pilkada Jakarta 2024 dan telah menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan ia ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung Rano Karno telah menyusun daftar program kerja selama 100 hari kepemimpinannya sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta nantinya. Dalam acara syukuran Jakarta Menyala bersama ratusan pendukungnya di Rumah Bersama Relawan RBR pada Sabtu 14 Desember 2024 kemarin, Pramono berjanji akan berkeliling ke lokasi-lokasi yang pernah didatanginya selama masa kampanye, sebab ia mendapati sejumlah permasalahan yang dialami warga Jakarta selama dirinya belanja masalah berkeliling Jakarta saat kampanye. Dan Pramono Anung mengatakan pihaknya akan membenahi carut-marut pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP di era PJ Gubernur Jakarta Heru Budi, sebab pelayanan KJP sebelumnya harus ke kantor UPT P4 OP di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pramono mengatakan warga yang ingin mengurus KJP nantinya tidak perlu berbelit-belit ke Rawabunga. Ia mengatakan warga nantinya hanya perlu untuk datang ke kantor kecamatan masing-masing untuk mengurus KJP. Tidak hanya persoalan KJP, Pramono juga akan menyelesaikan persoalan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hingga Jumantik. Kemudian juru bicara Pramono Rano Iwan Tarigan menambahkan Pramono Rano selama 100 hari awal kepemimpinannya akan mengupayakan pengembalian warga Kampung Bayam, Sunter ke Kampung Susun di kawasan Jakarta International Stadium JIS di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pemberian penghargaan Benyamin S. Award yang pernah disinggung oleh Pramono dalam debat perdana Pilkada Jakarta 6 Oktober 2024 lalu. Kemudian digratiskannya transportasi umum, Mass Rapid Transit, MRT, LRT, dan Transjakarta bagi 15 golongan masyarakat. Kemudian Pramono Rano akan fokus pada ketenaga kerjaan dan bakal menggelar job fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Kemudian ada program kontrak farming yang disebut Iwan sebagai dilanjutkannya program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan program ini akan diperbanyak dengan memperluas cakupan kerjasama dalam bidang pangan dengan kabupaten atau kota lain. Lalu diturunkannya syarat pendidikan masuk sebagai pegawai penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menjadi SD, serta membuat city branding kembali ke Plus Jakarta. Kemudian adanya program Taman Kota dibuka selama 24 jam serta mengembalikan sumur resapan yang sempat ditutup serta digiatkannya PPSU atau Pasukan Orange.
Pramono Anung juga akan segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya pada Februari 2025 mendatang. Pramono menyebutkan tim transisi itu akan diisi oleh orang-orang yang telah membantunya selama masa kampanye, termasuk figur yang membantunya dalam merangkai visi, misi, dan janji kampanye. Politisi PDIP itu tidak merinci apakah nama mantan Gubernur Jakarta akan masuk ke dalam daftar tim transisi tersebut, tidak terkecuali Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang membantu pemenangannya. Pramono mengatakan tim transisi ini sudah mulai disiapkan. Kemudian calon wakil gubernur Jakarta terpilih Rano Karno turut menghadiri syukuran kemenangan bersama Ahokers dan anak abah kemarin. Ia sempat bercerita kegelisahannya karena dipandang sebelah mata saat awal mendaftar di Pilkada Jakarta 2024. Dulu pun mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berjuang dalam memenangkan Pilkada Jakarta 2024, namun ia mengingatkan seluruh pendukungnya agar tidak euforia berlebihan. Pramono Anung juga mengungkapkan kegelisahan serupa. Ia mengingat betul elektabilitasnya yang masih 0,1% saat pertama kali mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Dan ex-sekretaris kabinet itu tidak menyangka bahwasannya elektabilitasnya merangkak naik hingga menang satu putaran dengan perolehan suara 50,07%. Tribuners pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno langsung menyiapkan program prioritas usai para rivalnya tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pramono Anung mengatakan pihaknya segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya sebagai gubernur Jakarta terpilih pada Februari 2025. Tim itu dibentuk untuk merealisasikan janji politik Pramono Anung Rano Karno selama kampanye. Hasil rekapitulasi suara KPU Daerah Khusus Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran saja. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana juga legowo kalah di Pilkada Jakarta 2024 dan telah menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan ia ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung Rano Karno telah menyusun daftar program kerja selama 100 hari kepemimpinannya sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta nantinya. Dalam acara syukuran Jakarta Menyala bersama ratusan pendukungnya di Rumah Bersama Relawan RBR pada Sabtu 14 Desember 2024 kemarin, Pramono berjanji akan berkeliling ke lokasi-lokasi yang pernah didatanginya selama masa kampanye, sebab ia mendapati sejumlah permasalahan yang dialami warga Jakarta selama dirinya belanja masalah berkeliling Jakarta saat kampanye. Dan Pramono Anung mengatakan pihaknya akan membenahi carut-marut pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP di era PJ Gubernur Jakarta Heru Budi, sebab pelayanan KJP sebelumnya harus ke kantor UPT P4 OP di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pramono mengatakan warga yang ingin mengurus KJP nantinya tidak perlu berbelit-belit ke Rawabunga. Ia mengatakan warga nantinya hanya perlu untuk datang ke kantor kecamatan masing-masing untuk mengurus KJP.
Tidak hanya persoalan KJP, Pramono juga akan menyelesaikan persoalan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hingga Jumantik. Kemudian juru bicara Pramono Rano Iwan Tarigan menambahkan, Pramono Rano selama 100 hari awal kepemimpinannya akan mengupayakan pengembalian warga Kampung Bayam, Sunter ke Kampung Susun di kawasan Jakarta International Stadium JIS di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pemberian penghargaan Benyamin S. Award yang pernah disinggung oleh Pramono dalam debat perdana Pilkada Jakarta 6 Oktober 2024 lalu. Kemudian digratiskannya transportasi umum, Mass Rapid Transit, MRT, LRT, dan Transjakarta bagi 15 golongan masyarakat. Kemudian Pramono Rano akan fokus pada ketenaga kerjaan dan bakal menggelar job fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Kemudian ada program kontrak farming yang disebut Iwan sebagai dilanjutkannya program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan program ini akan diperbanyak dengan memperluas cakupan kerjasama dalam bidang pangan dengan kabupaten atau kota lain. Lalu diturunkannya syarat pendidikan masuk sebagai pegawai penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menjadi SD, serta membuat city branding kembali ke Plus Jakarta. Kemudian adanya program Taman Kota dibuka selama 24 jam serta mengembalikan sumur resapan yang sempat ditutup serta digiatkannya PPSU atau Pasukan Orange. Pramono Anung juga akan segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya pada Februari 2025 mendatang. Pramono menyebutkan tim transisi itu akan diisi oleh orang-orang yang telah membantunya selama masa kampanye, termasuk figur yang membantunya dalam merangkai visi, misi, dan janji kampanye. Politisi PDIP itu tidak merinci apakah nama mantan Gubernur Jakarta akan masuk ke dalam daftar tim transisi tersebut, tidak terkecuali Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang membantu pemenangannya. Pramono mengatakan tim transisi ini sudah mulai disiapkan. Kemudian calon wakil gubernur Jakarta terpilih Rano Karno turut menghadiri syukuran kemenangan bersama Ahokers dan anak Abah kemarin. Ia sempat bercerita kegelisahannya karena dipandang sebelah mata saat awal mendaftar di Pilkada Jakarta 2024. Dulu pun mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berjuang dalam memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Namun ia mengingatkan seluruh pendukungnya agar tidak euforia berlebihan. Pramono Anung juga mengungkapkan kegelisahan serupa. Ia mengingat betul elektabilitasnya yang masih 0,1% saat pertama kali mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Dan ex-sekretaris kabinet itu tidak menyangka bahwasannya elektabilitasnya merangkak naik hingga menang satu putaran dengan perolehan suara 50,07%. Tribuners pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno langsung menyiapkan program prioritas usai para rivalnya tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pramono Anung mengatakan pihaknya segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya sebagai gubernur Jakarta terpilih pada Februari 2025. Tim itu dibentuk untuk merealisasikan janji politik Pramono Anung Rano Karno selama kampanye. Hasil rekapitulasi suara KPU Daerah Khusus Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran saja. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional.
Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana juga legowo kalah di Pilkada Jakarta 2024 dan telah menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan ia ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung Rano Karno telah menyusun daftar program kerja selama 100 hari kepemimpinannya sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta nantinya. Dalam acara syukuran Jakarta Menyala bersama ratusan pendukungnya di Rumah Bersama Relawan RBR pada Sabtu 14 Desember 2024 kemarin, Pramono berjanji akan berkeliling ke lokasi-lokasi yang pernah didatanginya selama masa kampanye, sebab ia mendapati sejumlah permasalahan yang dialami warga Jakarta selama dirinya belanja masalah berkeliling Jakarta saat kampanye. Dan Pramono Anung mengatakan pihaknya akan membenahi carut-marut pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP di era PJ Gubernur Jakarta Heru Budi, sebab pelayanan KJP sebelumnya harus ke kantor UPT P4 OP di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pramono mengatakan warga yang ingin mengurus KJP nantinya tidak perlu berbelit-belit ke Rawabunga. Ia mengatakan warga nantinya hanya perlu untuk datang ke kantor kecamatan masing-masing untuk mengurus KJP. Tidak hanya persoalan KJP, Pramono juga akan menyelesaikan persoalan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hingga Jumantik. Kemudian juru bicara Pramono Rano Iwan Tarigan menambahkan Pramono Rano selama 100 hari awal kepemimpinannya akan mengupayakan pengembalian warga Kampung Bayam, Sunter ke Kampung Susun di kawasan Jakarta International Stadium JIS di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pemberian penghargaan Benyamin S. Award yang pernah disinggung oleh Pramono dalam debat perdana Pilkada Jakarta 6 Oktober 2024 lalu. Kemudian digratiskannya transportasi umum, Mass Rapid Transit, MRT, LRT, dan Transjakarta bagi 15 golongan masyarakat. Kemudian Pramono Rano akan fokus pada ketenaga kerjaan dan bakal menggelar job fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Kemudian ada program kontrak farming yang disebut Iwan sebagai dilanjutkannya program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan program ini akan diperbanyak dengan memperluas cakupan kerjasama dalam bidang pangan dengan kabupaten atau kota lain. Lalu diturunkannya syarat pendidikan masuk sebagai pegawai penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menjadi SD, serta membuat city branding kembali ke Plus Jakarta. Kemudian adanya program Taman Kota dibuka selama 24 jam serta mengembalikan sumur resapan yang sempat ditutup serta digiatkannya PPSU atau Pasukan Orange. Pramono Anung juga akan segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya pada Februari 2025 mendatang. Pramono menyebutkan tim transisi itu akan diisi oleh orang-orang yang telah membantunya selama masa kampanye, termasuk figur yang membantunya dalam merangkai visi, misi, dan janji kampanye. Politisi PDIP itu tidak merinci apakah nama mantan Gubernur Jakarta akan masuk ke dalam daftar tim transisi tersebut, tidak terkecuali Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang membantu pemenangannya. Pramono mengatakan tim transisi ini sudah mulai disiapkan. Kemudian calon wakil gubernur Jakarta terpilih Rano Karno turut menghadiri syukuran kemenangan bersama Ahokers dan anak Abah kemarin. Ia sempat bercerita kegelisahannya karena dipandang sebelah mata saat awal mendaftar di Pilkada Jakarta 2024. Dulu pun mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berjuang dalam memenangkan Pilkada Jakarta 2024, namun ia mengingatkan seluruh pendukungnya agar tidak euforia berlebihan. Pramono Anung juga mengungkapkan kegelisahan serupa. Ia mengingat betul elektabilitasnya yang masih 0,1% saat pertama kali mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Dan ex-sekretaris kabinet itu tidak menyangka bahwasannya elektabilitasnya merangkak naik hingga menang satu putaran dengan perolehan suara 50,07%. Tribuners pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno langsung menyiapkan program prioritas usai para rivalnya tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Pramono Anung mengatakan pihaknya segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya sebagai Gubernur Jakarta terpilih pada Februari 2025. Tim itu dibentuk untuk merealisasikan janji politik Pramono Anung Rano Karno selama kampanye. Hasil rekapitulasi suara KPU Daerah Khusus Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran saja. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana juga legowo kalah di Pilkada Jakarta 2024 dan telah menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan ia ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung Rano Karno telah menyusun daftar program kerja selama 100 hari kepemimpinannya sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta nantinya. Dalam acara syukuran Jakarta Menyala bersama ratusan pendukungnya di Rumah Bersama Relawan RBR pada Sabtu 14 Desember 2024 kemarin, Pramono berjanji akan berkeliling ke lokasi-lokasi yang pernah didatanginya selama masa kampanye, sebab ia mendapati sejumlah permasalahan yang dialami warga Jakarta selama dirinya belanja masalah berkeliling Jakarta saat kampanye. Dan Pramono Anung mengatakan pihaknya akan membenahi carut-marut pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP di era PJ Gubernur Jakarta Heru Budi, sebab pelayanan KJP sebelumnya harus ke kantor UPT P4 OP di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pramono mengatakan warga yang ingin mengurus KJP nantinya tidak perlu berbelit-belit ke Rawabunga. Ia mengatakan warga nantinya hanya perlu untuk datang ke kantor kecamatan masing-masing untuk mengurus KJP. Tidak hanya persoalan KJP, Pramono juga akan menyelesaikan persoalan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hingga Jumantik. Kemudian juru bicara Pramono Rano Iwan Tarigan menambahkan Pramono Rano selama 100 hari awal kepemimpinannya akan mengupayakan pengembalian warga Kampung Bayam, Sunter ke Kampung Susun di kawasan Jakarta International Stadium JIS di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pemberian penghargaan Benyamin S. Award yang pernah disinggung oleh Pramono dalam debat perdana Pilkada Jakarta 6 Oktober 2024 lalu. Kemudian digratiskannya transportasi umum, Mass Rapid Transit, MRT, LRT, dan Transjakarta bagi 15 golongan masyarakat. Kemudian Pramono Rano akan fokus pada ketenaga kerjaan dan bakal menggelar job fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Kemudian ada program kontrak farming yang disebut Iwan sebagai dilanjutkannya program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan program ini akan diperbanyak dengan memperluas cakupan kerjasama dalam bidang pangan dengan kabupaten atau kota lain. Lalu diturunkannya syarat pendidikan masuk sebagai pegawai penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menjadi SD, serta membuat city branding kembali ke Plus Jakarta. Kemudian adanya program Taman Kota dibuka selama 24 jam serta mengembalikan sumur resapan yang sempat ditutup serta digiatkannya PPSU atau Pasukan Orange.
Pramono Anung juga akan segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya pada Februari 2025 mendatang. Pramono menyebutkan tim transisi itu akan diisi oleh orang-orang yang telah membantunya selama masa kampanye, termasuk figur yang membantunya dalam merangkai visi, misi, dan janji kampanye. Politisi PDIP itu tidak merinci apakah nama mantan Gubernur Jakarta akan masuk ke dalam daftar tim transisi tersebut, tidak terkecuali Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang membantu pemenangannya. Pramono mengatakan tim transisi ini sudah mulai disiapkan. Kemudian calon wakil gubernur Jakarta terpilih Rano Karno turut menghadiri syukuran kemenangan bersama Ahokers dan anak abah kemarin. Ia sempat bercerita kegelisahannya karena dipandang sebelah mata saat awal mendaftar di Pilkada Jakarta 2024. Dulu pun mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berjuang dalam memenangkan Pilkada Jakarta 2024, namun ia mengingatkan seluruh pendukungnya agar tidak euforia berlebihan. Pramono Anung juga mengungkapkan kegelisahan serupa. Ia mengingat betul elektabilitasnya yang masih 0,1% saat pertama kali mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Dan ex-sekretaris kabinet itu tidak menyangka bahwasannya elektabilitasnya merangkak naik hingga menang satu putaran dengan perolehan suara 50,07%. Tribuners pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno langsung menyiapkan program prioritas usai para rivalnya tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pramono Anung mengatakan pihaknya segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya sebagai gubernur Jakarta terpilih pada Februari 2025. Tim itu dibentuk untuk merealisasikan janji politik Pramono Anung Rano Karno selama kampanye. Hasil rekapitulasi suara KPU Daerah Khusus Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran saja. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana juga legowo kalah di Pilkada Jakarta 2024 dan telah menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan ia ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung Rano Karno telah menyusun daftar program kerja selama 100 hari kepemimpinannya sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta nantinya. Dalam acara syukuran Jakarta Menyala bersama ratusan pendukungnya di Rumah Bersama Relawan RBR pada Sabtu 14 Desember 2024 kemarin, Pramono berjanji akan berkeliling ke lokasi-lokasi yang pernah didatanginya selama masa kampanye, sebab ia mendapati sejumlah permasalahan yang dialami warga Jakarta selama dirinya belanja masalah berkeliling Jakarta saat kampanye. Dan Pramono Anung mengatakan pihaknya akan membenahi carut-marut pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP di era PJ Gubernur Jakarta Heru Budi, sebab pelayanan KJP sebelumnya harus ke kantor UPT P4 OP di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pramono mengatakan warga yang ingin mengurus KJP nantinya tidak perlu berbelit-belit ke Rawabunga. Ia mengatakan warga nantinya hanya perlu untuk datang ke kantor kecamatan masing-masing untuk mengurus KJP.
Tidak hanya persoalan KJP, Pramono juga akan menyelesaikan persoalan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hingga Jumantik. Kemudian juru bicara Pramono Rano Iwan Tarigan menambahkan, Pramono Rano selama 100 hari awal kepemimpinannya akan mengupayakan pengembalian warga Kampung Bayam, Sunter ke Kampung Susun di kawasan Jakarta International Stadium JIS di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pemberian penghargaan Benyamin S. Award yang pernah disinggung oleh Pramono dalam debat perdana Pilkada Jakarta 6 Oktober 2024 lalu. Kemudian digratiskannya transportasi umum, Mass Rapid Transit, MRT, LRT, dan Transjakarta bagi 15 golongan masyarakat. Kemudian Pramono Rano akan fokus pada ketenaga kerjaan dan bakal menggelar job fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Kemudian ada program kontrak farming yang disebut Iwan sebagai dilanjutkannya program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan program ini akan diperbanyak dengan memperluas cakupan kerjasama dalam bidang pangan dengan kabupaten atau kota lain. Lalu diturunkannya syarat pendidikan masuk sebagai pegawai penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menjadi SD, serta membuat city branding kembali ke Plus Jakarta. Kemudian adanya program Taman Kota dibuka selama 24 jam serta mengembalikan sumur resapan yang sempat ditutup serta digiatkannya PPSU atau Pasukan Orange. Pramono Anung juga akan segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya pada Februari 2025 mendatang. Pramono menyebutkan tim transisi itu akan diisi oleh orang-orang yang telah membantunya selama masa kampanye, termasuk figur yang membantunya dalam merangkai visi, misi, dan janji kampanye. Politisi PDIP itu tidak merinci apakah nama mantan Gubernur Jakarta akan masuk ke dalam daftar tim transisi tersebut, tidak terkecuali Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang membantu pemenangannya. Pramono mengatakan tim transisi ini sudah mulai disiapkan. Kemudian calon wakil gubernur Jakarta terpilih Rano Karno turut menghadiri syukuran kemenangan bersama Ahokers dan anak Abah kemarin. Ia sempat bercerita kegelisahannya karena dipandang sebelah mata saat awal mendaftar di Pilkada Jakarta 2024. Dulu pun mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berjuang dalam memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Namun ia mengingatkan seluruh pendukungnya agar tidak euforia berlebihan. Pramono Anung juga mengungkapkan kegelisahan serupa. Ia mengingat betul elektabilitasnya yang masih 0,1% saat pertama kali mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Dan ex-sekretaris kabinet itu tidak menyangka bahwasannya elektabilitasnya merangkak naik hingga menang satu putaran dengan perolehan suara 50,07%. Tribuners pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno langsung menyiapkan program prioritas usai para rivalnya tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pramono Anung mengatakan pihaknya segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya sebagai gubernur Jakarta terpilih pada Februari 2025. Tim itu dibentuk untuk merealisasikan janji politik Pramono Anung Rano Karno selama kampanye. Hasil rekapitulasi suara KPU Daerah Khusus Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran saja. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional.
Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana juga legowo kalah di Pilkada Jakarta 2024 dan telah menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan ia ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung Rano Karno telah menyusun daftar program kerja selama 100 hari kepemimpinannya sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta nantinya. Dalam acara syukuran Jakarta Menyala bersama ratusan pendukungnya di Rumah Bersama Relawan RBR pada Sabtu 14 Desember 2024 kemarin, Pramono berjanji akan berkeliling ke lokasi-lokasi yang pernah didatanginya selama masa kampanye, sebab ia mendapati sejumlah permasalahan yang dialami warga Jakarta selama dirinya belanja masalah berkeliling Jakarta saat kampanye. Dan Pramono Anung mengatakan pihaknya akan membenahi carut-marut pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP di era PJ Gubernur Jakarta Heru Budi, sebab pelayanan KJP sebelumnya harus ke kantor UPT P4 OP di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pramono mengatakan warga yang ingin mengurus KJP nantinya tidak perlu berbelit-belit ke Rawabunga. Ia mengatakan warga nantinya hanya perlu untuk datang ke kantor kecamatan masing-masing untuk mengurus KJP. Tidak hanya persoalan KJP, Pramono juga akan menyelesaikan persoalan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hingga Jumantik. Kemudian juru bicara Pramono Rano Iwan Tarigan menambahkan, Pramono Rano selama 100 hari awal kepemimpinannya akan mengupayakan pengembalian warga Kampung Bayam, Sunter ke Kampung Susun di kawasan Jakarta International Stadium JIS di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pemberian penghargaan Benyamin S. Award yang pernah disinggung oleh Pramono dalam debat perdana Pilkada Jakarta 6 Oktober 2024 lalu. Kemudian digratiskannya transportasi umum, Mass Rapid Transit, MRT, LRT, dan Transjakarta bagi 15 golongan masyarakat. Kemudian Pramono Rano akan fokus pada ketenaga kerjaan dan bakal menggelar job fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Kemudian ada program kontrak farming yang disebut Iwan sebagai dilanjutkannya program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan program ini akan diperbanyak dengan memperluas cakupan kerjasama dalam bidang pangan dengan kabupaten atau kota lain. Lalu diturunkannya syarat pendidikan masuk sebagai pegawai penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menjadi SD, serta membuat city branding kembali ke Plus Jakarta. Kemudian adanya program Taman Kota dibuka selama 24 jam serta mengembalikan sumur resapan yang sempat ditutup serta digiatkannya PPSU atau Pasukan Orange. Pramono Anung juga akan segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya pada Februari 2025 mendatang. Pramono menyebutkan tim transisi itu akan diisi oleh orang-orang yang telah membantunya selama masa kampanye, termasuk figur yang membantunya dalam merangkai visi, misi, dan janji kampanye. Politisi PDIP itu tidak merinci apakah nama mantan Gubernur Jakarta akan masuk ke dalam daftar tim transisi tersebut, tidak terkecuali Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang membantu pemenangannya. Pramono mengatakan tim transisi ini sudah mulai disiapkan. Kemudian calon wakil gubernur Jakarta terpilih Rano Karno turut menghadiri syukuran kemenangan bersama Ahokers dan anak Abah kemarin. Ia sempat bercerita kegelisahannya karena dipandang sebelah mata saat awal mendaftar di Pilkada Jakarta 2024. Dulu pun mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berjuang dalam memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Namun ia mengingatkan seluruh pendukungnya agar tidak euforia berlebihan. Pramono Anung juga mengungkapkan kegelisahan serupa. Ia mengingat betul elektabilitasnya yang masih 0,1% saat pertama kali mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Dan ex-sekretaris kabinet itu tidak menyangka bahwasannya elektabilitasnya merangkak naik hingga menang satu putaran dengan perolehan suara 50,07%. Tribuners pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno langsung menyiapkan program prioritas usai para rivalnya tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Pramono Anung mengatakan pihaknya segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya sebagai Gubernur Jakarta terpilih pada Februari 2025. Tim itu dibentuk untuk merealisasikan janji politik Pramono Anung Rano Karno selama kampanye. Hasil rekapitulasi suara KPU Daerah Khusus Jakarta menunjukkan pasangan Pramono Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya memperoleh 459.230 suara atau 10,53%. Dengan perolehan suara tersebut, Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran saja. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno tanpa mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK. Sikap tersebut dilakukan pihaknya karena pasangan Ridwan Kamil Suswono ingin memberikan contoh berpolitik yang santun dan berkompetisi yang sehat. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menilai pihaknya harus melakukan kontestasi yang elegan dan tidak menjalankan politik transaksional. Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana juga legowo kalah di Pilkada Jakarta 2024 dan telah menyampaikan ucapan selamat kepada Pramono Anung Rano Karno atas kemenangan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mengatakan ia ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung Rano Karno telah menyusun daftar program kerja selama 100 hari kepemimpinannya sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta nantinya. Dalam acara syukuran Jakarta Menyala bersama ratusan pendukungnya di Rumah Bersama Relawan RBR pada Sabtu 14 Desember 2024 kemarin, Pramono berjanji akan berkeliling ke lokasi-lokasi yang pernah didatanginya selama masa kampanye, sebab ia mendapati sejumlah permasalahan yang dialami warga Jakarta selama dirinya belanja masalah berkeliling Jakarta saat kampanye. Dan Pramono Anung mengatakan pihaknya akan membenahi carut-marut pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP di era PJ Gubernur Jakarta Heru Budi, sebab pelayanan KJP sebelumnya harus ke kantor UPT P4 OP di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pramono mengatakan warga yang ingin mengurus KJP nantinya tidak perlu berbelit-belit ke Rawabunga. Ia mengatakan warga nantinya hanya perlu untuk datang ke kantor kecamatan masing-masing untuk mengurus KJP. Tidak hanya persoalan KJP, Pramono juga akan menyelesaikan persoalan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hingga Jumantik. Kemudian juru bicara Pramono Rano Iwan Tarigan menambahkan Pramono Rano selama 100 hari awal kepemimpinannya akan mengupayakan pengembalian warga Kampung Bayam, Sunter ke Kampung Susun di kawasan Jakarta International Stadium JIS di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pemberian penghargaan Benyamin S. Award yang pernah disinggung oleh Pramono dalam debat perdana Pilkada Jakarta 6 Oktober 2024 lalu. Kemudian digratiskannya transportasi umum, Mass Rapid Transit, MRT, LRT, dan Transjakarta bagi 15 golongan masyarakat. Kemudian Pramono Rano akan fokus pada ketenaga kerjaan dan bakal menggelar job fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Kemudian ada program kontrak farming yang disebut Iwan sebagai dilanjutkannya program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan program ini akan diperbanyak dengan memperluas cakupan kerjasama dalam bidang pangan dengan kabupaten atau kota lain. Lalu diturunkannya syarat pendidikan masuk sebagai pegawai penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menjadi SD, serta membuat city branding kembali ke Plus Jakarta. Kemudian adanya program Taman Kota dibuka selama 24 jam serta mengembalikan sumur resapan yang sempat ditutup serta digiatkannya PPSU atau Pasukan Orange.
Pramono Anung juga akan segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya pada Februari 2025 mendatang. Pramono menyebutkan tim transisi itu akan diisi oleh orang-orang yang telah membantunya selama masa kampanye, termasuk figur yang membantunya dalam merangkai visi, misi, dan janji kampanye. Politisi PDIP itu tidak merinci apakah nama mantan Gubernur Jakarta akan masuk ke dalam daftar tim transisi tersebut, tidak terkecuali Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang membantu pemenangannya. Pramono mengatakan tim transisi ini sudah mulai disiapkan. Kemudian calon wakil gubernur Jakarta terpilih Rano Karno turut menghadiri syukuran kemenangan bersama Ahok